Halo anak-anak sekolah minggu GKY Palembang. Are you ready to start our Sunday school today? Yes, 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 I am ready. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini Wasikara akan menemani adik-adik semua di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini tanggal 25 April 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Lipatkan tangan, tutupkan mata. Kami berdoa pada Bapa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kabarnya bagaimana adik-adik saat ini? Wah, Los harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Mungkin hari ini ada yang sedang bergembira, ada yang sedang bersedih juga. Nah, tapi Los mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita adik-adik. Jadi jangan khawatir. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian Halo, Hello, Hola. Wow, mungkin pujiannya masih baru ya, masih agak-agak baru. Tapi Los yakin semua adik-adik di rumah bisa cepat belajar pujian ini. Ayo mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian ini. Halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi ya. Sudah mulai bisa kan? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay, semuanya bisa memuji Tuhan ya. Walaupun lagunya masih baru, mungkin adik-adik dengar, tapi Los yakin adik-adik semua bisa dengan cepat belajar lagu ini. Nanti diulang-ulang kembali ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita anak-anaknya selalu bersukaria. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang bahagia.
kita semua bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama tentunya. Nah, adik-adik, mari kita bersukaria, kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan saut menyaut ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan ingin anak-anak Tuhan selalu bersukaria memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak adik-adik semua kembali menaikkan satu pujian lagi. Satu pujian ini menyatakan bahwa kasih Yesus itu sangat indah. Kasih Yesus lebih indah daripada pelangi, lebih indah daripada bintang-bintang di langit, dan lebih indah daripada bunga-bunga di taman. Adik-adik pasti tahu pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik ya. Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, saat ini mari kita mau bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan dan memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Losu mau tanya nih kepada adik-adik, siapa di sini yang sudah sekolah? Ayo tunjuk tangannya yang sudah sekolah. Wah, rata-rata semuanya sudah sekolah ya. Mungkin hanya ada beberapa yang belum bersekolah. Tidak apa-apa. Nah, yang sudah sekolah, kelasnya pasti bervariasi ya. Ada yang mungkin masih kelas bermain, ada yang mungkin sudah kelas taman kanak-kanak ya, bisa TKA, TKB, atau bisa juga sudah kelas 1 SD. Wah, bervariasi ya. Nah, langsung mau tanya lagi. Kalau di sekolah, biasanya yang mengajar siapa adik-adik? Betul, biasanya kalau di sekolah yang mengajar kepada kita adalah bapak guru atau ibu guru ya. Atau kalau misalnya di sekolah minggu, kita suka panggil guru-guru kita yang mengajar dengan panggilan dalam bahasa Mandarin ya. Kita biasanya panggil dengan sebutan Lause ya. Contohnya seperti Lause Vera saat ini ya. Nah, kalau guru-guru atau lause biasanya mengajarkan apa aja adik-adik? Banyak ya hal-hal yang diajarkan. Bisa mewarnai, wah bisa juga. Bisa menulis, bisa membaca, berhitung, atau bernyanyi. Wah, banyak hal yang diajarkan ya. Ada ilmu-ilmu pengetahuan juga diajarkan kepada kita. Nah, kira-kira Losu mau tanya lagi, adik-adik punya nggak ya pengalaman yang berkesan dengan guru-gurunya? Ada yang punya? Pengalaman berkesan itu apa sih Losu? Wah, pengalamannya maksudnya kesan yang sangat adik-adik ingat dari guru-gurunya. Wah, bisa jadi misalnya guru saya suka berdoa untuk saya, atau guru-guru saya suka bercerita banyak hal. Wah, saya senang sekali dengar ceritanya. Atau bisa jadi gurunya sangat sabar sama adik-adik semua. Ada? Ada yang punya pengalaman berkesan seperti itu? Nah, kebetulan Losu Vera punya pengalaman yang berkesan sekali dengan guru Losu Vera dulu ya. Losu mau cerita nih. Dulu Losu Vera tuh takut dengan namanya pelajaran matematika. Kenapa takut? Ya karena rasanya kayaknya susah sekali ya pelajaran itu. Jadinya Losu Vera takut deh dengan pelajaran itu. Tapi Losu Vera punya guru yang sangat baik ya. Gurunya Losu Vera ini mengajarkan kepada Losu Vera untuk tidak takut dengan pelajaran matematika. Dan guru ini mengajarkan kepada Lause cara yang menyenangkan untuk memahami pelajaran matematika itu. Wah, lama-lama Lause Vera jadi tidak takut lagi dengan pelajaran matematika. Wah, luar biasa ya. Dari awalnya Lause takut dengan pelajaran itu, lama-lama Lause jadi tidak takut lagi dengan pelajaran matematika itu. Nah, adik-adik, di Alkitab, dalam Alkitab juga ada seorang guru
dan Tuhan yang luar biasa. Wah, lebih luar biasa tentunya dari guru Lausufera tadi ya. Di dalam Alkitab tercatat bahwa ia adalah seorang guru yang sejati. Oh, Adik-adik, wow. siapa yang tahu siapa guru itu? Iya, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai murid-murid adik-adik. Adik-adik tahu nggak murid Tuhan Yesus ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, murid Tuhan Yesus ada 12 ya. Banyak ya adik-adik, tapi sebenarnya murid Tuhan Yesus lebih banyak lagi dari itu. Karena dalam Alkitab tertulis bahwa banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka senang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, adik-adik, karena mereka senang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru ya. Tuhan Yesus dipanggil guru. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada semua murid-muridnya. Nah, hari ini Lose mau mau memberitahukan, mau menceritakan kepada adik-adik salah satu teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Adik-adik sudah siap? Ayo kita dengarkan cerita berikut ini. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat menyayangi murid-muridnya itu. Suatu hari, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang berkumpul. Mereka sedang bersiap-siap untuk makan bersama-sama. Semua murid-muridnya sedang sibuk melayani. Mereka sibuk mempersiapkan makanan untuk nanti dimakan bersama dengan gurunya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus kemudian melepaskan jubahnya. Ia kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus mulai mengambil air dan sebuah wadah. Ia menuangkan air tersebut ke dalam wadah tersebut. Wah, kira-kira apa yang mau Tuhan kerjakan ya? Wah, ternyata Tuhan Yesus mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya itu. Ia membasuh kaki murid-muridnya, kemudian ia menyekanya dengan kain yang ada di ikat pinggangnya itu. Murid-muridnya merasa heran. Kenapa ya Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya? Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya, lalu Tuhan Yesus duduk kembali ke tempat duduknya. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya. Sebagai guru, Tuhan Yesus ingin memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Artinya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Semua sama dan semua harus mau melayani sesamanya tanpa membeda-bedakan. Tuhan ingin agar apa yang sudah diteladankannya, yang sudah dicontohkannya itu dapat dilakukan oleh murid-muridnya juga. Maksudnya adalah para murid harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Luar biasa ya adik-adik,
seorang guru seperti Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya. Kenapa ya Tuhan mau melayani murid-muridnya? Karena Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat sayang kepada murid-muridnya. Tuhan mau memberikan contoh teladan agar murid-muridnya mau melayani sama seperti Tuhan Yesus melayani. Dan Tuhan ingin agar murid-muridnya tidak pilih-pilih, ya, tidak membeda-bedakan orang. Jadi semua dianggap sama. Nah, adik-adik, karena apa yang sudah Tuhan teladankan itu, maka semua murid-muridnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid kemudian pergi melayani dan meneruskan pengajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Mereka melayani, mereka mengajar, dan mereka juga saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ya, mereka mengikuti teladan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Artinya, apa adik-adik artinya? Artinya adalah mereka selalu ingat. Wah, mereka ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang terutama mereka hormat kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka menghormati Tuhan Yesus dan mengikuti pengajarannya. Nah, adik-adik mau nggak seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi? Lausi yakin adik-adik semua pasti mau, ya. Kita harus menghormati guru-guru kita, baik di sekolah minggu, di tempat les, atau di rumah, ya. Kita juga menghormati guru-guru kita. Lalu siapa sih guru-guru di rumah? Ya, guru-guru kita di rumah ada papa, mama, om, tante. Bisa juga kakek dan nenek kita yang ada di rumah, ya. Lalu caranya bagaimana Lause menghormati guru, ya? Nah, mudah sekali adik-adik. Adik-adik cukup bisa dengan cara yang sangat sederhana, ya, dari hal-hal kecil aja. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, ketika adik-adik sekolah, ya, ketika sekolah baik langsung di dalam kelas maupun online di rumah, ya, adik-adik ketika guru, bapak guru atau ibu guru sedang menjelaskan, adik-adik duduk dengan tenang dan mendengarkan, ya. Itu adalah salah satu contoh adik-adik menghormati guru kita, ya. Bukan dengan cara lari sana lari sini, ya. Kasihan dong gurunya ketika menjelaskan adik-adiknya lari sana lari sini, ya. Kita mulai dari hal-hal kecil. Kita duduk dengan tenang, kita mendengarkan ketika guru kita mengajarkan kepada kita. Nah, adik-adik di sini langsung mau tanya, siapa yang mau berjanji mau menghormati guru-gurunya seperti murid-murid tadi menghormati Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang mau berjanji? Yang mau berjanji angkat tangannya. Saya mau berjanji. Oke, yang sudah angkat tangan, langsung mau ajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau berjanji, mau menghormati guru-guru kami. Guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di tempat les, guru-guru kami di sekolah minggu, maupun guru kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa menghormati guru-guru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang kedua. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang kedua. Bunyinya demikian.
Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Lause ulangi sekali lagi ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, adik-adik, saat ini mari kita mempersiapkan diri. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dengan cara memasukkannya ke dalam amplop untuk nanti dibawa ketika adik-adik bergereja, atau bisa juga dengan menitipkan kepada papa dan mama untuk ditransferkan ke rekening di bawah ini ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi kita memberikan persembahan, langsung mau ajak kita semua mau menaikkan pujian, beri syukur. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Boleh Tuhan pakai untuk gereja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah tidak terasa ya, saat ini kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Tapi hanya penghujung sekolah minggu via YouTube ya. Setelah ini kita akan sama-sama mengikuti sekolah minggu bersama-sama dalam Google Meet ya. Adik-adik jangan lupa setelah ini langsung klik ke link untuk masuk ke kelas Google Meet-nya masing-masing. Oke? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah. Happy Sunday.